Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Episode 6325, Seorang Teman Dalam Kesulitan. Dia seharusnya seorang pemuda dari generasi masa kini. Dia mengatakan namanya Wu Ming, tapi menurutku itu seharusnya nama palsu. Kata Zhao Tingsue. Tanpa nama? Benar atau tidak, nama ini cukup unik. Zhao Laoba mendesah. Dia juga punya teman yang ahli bela diri. Meski dia lebih lemah darinya, dia juga cukup kuat. Zhao Changjin hanya menang tipis saat bertarung dengannya. Zhao Tingsue menambahkan. "Oh, siapa namamu?" tanya Zhao Laoba. "Dia seorang penderita gagap bernama Wude," kata Zhao Tingsue. "Tidak punya kebajikan? Bisa dibilang mereka bukan orang yang serius. Karena mereka berteman, mereka seperti burung yang senada. Mereka punya kepribadian, tapi karakternya dipertanyakan." Zhao Laoba berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Zhao Zuin dan yang lainnya juga tertawa. Mereka semua tahu bahwa Zhao Laoba sedang bercanda. Ini hanya karakter Zhao Laoba. Adapun yang bersifat pendiam, itu adalah masalah Zhao Tingsue dan yang lainnya. Misalnya, Zhao Zuin tidak pernah bersikap pendiam di depan ayahnya. Sebaliknya, dia tidak terkendali sama sekali. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, armada kapal perang besar ini berhenti. Dari luar terdengar suara lelaki tua itu, melaporkan kepada pemimpin klan, "Kami menemukannya." Berjalan. Zhao Laoba meletakkan sumpit bambu di tangannya dan memimpin semua orang keluar. Apa yang tampak di depan mata kita adalah pegunungan yang tak berujung secara alami. Ketika tangan Zhao Laoba melewati tas Qian Kun, sebuah gulungan muncul. Ketika gulungan itu dibuka, ada gambar 18 atau 19 puncak gunung di atasnya. Ada satu di tengah, dan 18 lainnya bertindak seperti penjaga, melindunginya di tengah. Walau yang kita lihat sekarang hanyalah bukit-bukit yang rapat dan tak berujung, kita masih bisa menemukan pemandangan seperti dalam lukisan. Inilah yang mereka cari. "Siapkan formasi!" Zhao Laoba memberi perintah. Para tetua klan Zhao yang telah lama waspada, segera mengambil tindakan. Mereka mulai menyerang dari 18 bukit, tetapi bukit di tengah yang dijaga tidak diserang sama sekali. Mata Zhao Laoba dan yang lainnya tertuju pada bukit di tengah. Karena itulah tujuan mereka. "Ayah, apakah ini bukit yang ayah pilih dengan hati-hati untukku?" Zhao Zuin bertanya. "Benar sekali, apakah Zuin puas?" tanya Zhao Laoba. "Bukankah ini yang tersulit kedua?" "Aku ingin mencoba yang tersulit," kata Zhao Zuin. "Putriku sayang, menurut catatan sukuku, hanya 3 orang yang berhasil dalam tantangan tersulit di zaman dahulu," kata Zhao Laoba. "Saya tahu bahwa 3 kaisar era kuno yang mendorong zaman kuno ke puncaknya. Apakah ayah berpikir aku tidak bisa bersaing dengan 3 kaisar era kuno?" kata Zhao Zuin. "Tidak, saya pikir putri saya dapat melampaui 3 kaisar legendaris." Ketika Zhao Laoba mengatakan ini, Zhao Zuin tertawa. "Hanya ayah yang berpikir seperti itu. Aku tidak punya kemampuan itu. Aku tahu diriku sendiri dengan baik. Sebenarnya, aku bahkan tidak yakin tentang bukit tersulit kedua. Ayah, apakah ayah benar-benar ingin menantangnya?" Zhao Zuin bertanya. "Putriku sayang, tidak banyak lagi kekuatan yang tersisa di gunung peluang garis keturunan ini sekarang. Jika kau bahkan tidak berhasil menantang level tersulit kedua, maka garis keturunanmu tidak akan bisa berubah, atau bahkan tidak akan bisa berubah sama sekali.
gunung peluang garis keturunan ini dibeli dari Kaisar Jieling dengan harga yang sangat mahal oleh para leluhur klan abadi Zhao kita di zaman dahulu. Jadi ketika seorang jenius yang menakjubkan muncul di klan kita bisa bertaruh padanya. Aku, ayahmu, memutuskan untuk membuka gunung peluang garis keturunan dan aku mempertaruhkannya padamu. Jika kau gagal, ayahmu akan sangat malu untuk menghadapi leluhur keluarga Zhao kita. Aku khawatir dia akan dipaku di tiang aib selamanya dan dicemuh oleh generasi muda. Ketika Zhao Laoba mengatakan ini, Zhao Zuin segera mengulurkan tangannya. Baiklah, baiklah, saya akan membukanya, tetapi saya tidak dapat menjamin keberhasilannya. Saya hanya dapat melakukan yang terbaik. Baiklah, putriku sayang, lakukanlah yang terbaik. Zhao Laoba mengangguk berulang kali. Namun ketika dia berbalik, dia menatap Zhao Daobin. Hanya dengan satu pandangan, Zhao Daobin mengerti apa yang sedang terjadi dan pergi. Tak lama kemudian, kapal perang itu bubar, seolah-olah mereka punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi di sini, satu-satunya kapal perang yang tersisa adalah kapal tempat Zhao Laoba dan yang lainnya berada. Namun tidak seorang pun merasa panik. Belum lagi mereka yang menyusun formasi itu, mereka semua merupakan petinggi-petinggi klan abadi Zhao. Sebenarnya, Zhao Laoba sendiri sudah cukup untuk membuat mereka merasa tenang. Apakah kita harus menunggu lama? Zhao Zuin bertanya. Ini akan memakan waktu, tapi jangan khawatir, masih banyak waktu, kata Zhao Laoba. Pada saat yang sama, Chu Feng dan yang lainnya masih mencari 4 bukit tersulit yang saling terhubung. Mereka tidak terus bergerak maju, tetapi malah berputar-putar, berusaha tidak melewatkan satu sudut pun. Selama periode ini, banyak orang telah menyadari bahwa ada formasi di puncak gunung, dan kunci untuk mendapatkan kekuatan gunung peluang garis darah adalah dengan membuka puncak gunung. Tentu saja banyak orang yang mulai mencoba, tetapi karena mereka tidak mengerti bahwa gunung juga memerlukan sumber daya, akhirnya kebanyakan orang mengalami kegagalan. Mereka yang gagal akan langsung diteleportasi dari gunung peluang garis darah. Saat ini, beberapa orang telah tiba di arah tempat Chu Feng dan yang lainnya menuju. Dan di mana ada manusia, konflik tidak dapat dihindari. Di sini, konflik sedang terjadi. Tokoh utama konflik tersebut juga merupakan teman Chu Feng. Jenius terkuat dari sekte abadi langit surgawi, Qin Xuan. Namun, Qin Xuan sekarang telah kehilangan pesonanya yang dulu. Dia tergeletak di tanah sambil kesakitan, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia menggertakkan giginya dan berusaha keras untuk bangun dengan wajah marah. Tetapi kaki yang menginjak kepalanya membuatnya tidak dapat berdiri. Pemilik kaki itu adalah seorang pria tua bertubuh pendek dan bungkuk. Orang tua itu berwajah menyedihkan, tetapi dia mengenakan jubah pendeta, dan ada banyak orang di sekitarnya yang mengenakan jubah pendeta yang sama dengannya. Kejadian ini sudah terjadi beberapa waktu lalu, jadi banyak orang yang sekedar menonton. Belum lagi tanahnya, ada banyak sosok yang berdiri di langit. Karena mereka semua mengenali Qin Xuan. Beberapa dari mereka bahkan mengenali lelaki tua itu. Dia adalah kepala kuil pendeta lansia. Orang-orang dari kuil pendeta lansia pernah berseteru dengan Qin Xuan di masa lalu, dan kepala kuil pendeta lansia awalnya pergi untuk mendukung orang-orang kuil. Ternyata orang yang telah disakitinya adalah Qin Xuan dari sekte abadi langit surgawi, dan dia begitu takut hingga berlutut di depan Qin Xuan dan mengakui kesalahannya. Lagi pula, kuil pendeta lansia bagaikan belalang di hadapan sekte abadi langit surgawi, jadi wajar saja ia tidak berani menyinggung sekte abadi langit surgawi. Tetapi justru karena ini, orang-orang tidak terkejut dengan balas dendam yang dilakukan oleh kepala kuil pendeta lansia. Bagaimanapun, sekarang semuanya sudah berbeda.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekte abadi langit surgawi telah musnah sepenuhnya, dan Qin Xuan tidak lagi memiliki siapapun yang dapat diandalkan. Meskipun Qin Xuan adalah seorang jenius muda yang dikenal semua orang di dunia seni bela diri saat ini. Tetapi kepala kuil pendeta lansia telah memasuki tingkat ke-9 dewa sejati bertahun-tahun yang lalu. Meskipun kultivasi Qin Xuan telah mencapai dewa sejati tingkat 8, dia masih dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Tetapi bagaimanapun mereka bertarung, mereka bukanlah tandingan kepala kuil pendeta lansia. Saat ini, orang-orang tahu jawabannya. Ternyata kepala kuil pendeta lansia telah memasuki alam dewa sejati. Tidak mengherankan, meskipun Qin Xuan memiliki sarana untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat ketiga, dia masih belum sebanding dengannya. Demigod hanyalah demigod dan tidak dapat menandingi dewa sejati. Qin Xuan, kudengar Yuan Yanri dari Istana Surgawi Tubuh Ilahi sudah memasuki alam dewa sejati. Kok kamu masih jadi dewa? Bukankah kamu juga telah memasuki zaman dewa? Menurut pendapatku, reputasimu sebagai seorang jenius terlalu berlebihan. Tanpa sekte abadi langit surgawi, kau bukanlah apa-apa. Perkataan kepala kuil pendeta lansia penuh dengan penghinaan. Kepala kuil pendeta lansia memperhatikan orang banyak, dan mereka juga memperhatikan dan melontarkan komentar-komentar sarkastik. Meskipun beberapa penonton tidak puas dengan hal ini, mereka tidak berani berbicara karena kultivasi mereka yang lemah. Lebih parahnya lagi, hanya sebagian kecil orang yang merasa tidak puas. Kebanyakan orang tidak hanya tidak merasa puas, tetapi mereka sangat menikmati menontonnya. Banyak orang di dunia seni bela diri suka menyaksikan jatuhnya orang kuat, dan akan cukup baik jika mereka tidak menendang mereka saat terjatuh. Bagaimana mungkin mereka bisa berbicara mewakili Qin Xuan? Sayangnya, pemandangan ini terlihat oleh Chu Feng dan orang lain yang sedang mencari di gunung. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.